benchmark gua tuh udah Day6 gitu kan. Day6 tuh susah. 1960-an. Anjir. Masa ada Baby Monster EP-nya Baby Monster, yang We Go terus Up, ada itu QW. karena Karena enak keluar Trinity kan. oh enggak usah kejauhan. Halo, selamat datang di podcast Impromptu Episode 10. 10. Welcome back with me, Ini udah sembuh. Chandra Agustian yang kemarin berkelana dulu. Mana kenapa tumbang, Bang? Demam. Karena AC di hotel sangat dingin, anjir. Makan sarapan di bawah AC, kepala orang terus demam weh. Ya gitulah kehidupan ini ya. Ya. Seperti biasa, tidak ada berbeda di podcast kita ini. Ada berita, ada bumbo, jumbo, ada berita. Oke, kita recap kali ya. Episode kali ini kita bakal bahas ada beberapa news. Kali ini ada news Dan news dan Ada viral, what's popular dan di highlights ini Di yang bakal kita highlights. bahas itu ada Baby Monster EP-nya. Baby Monster, Yang We Go terus Up. Ada QW ER atau Queer. Queer. Itu Blue Whale singlenya. Terus ada Naikila, Naikila yang single So Asu. So Asu, Ada single lagi dari Ada. Amber Mark Amber Mark, sama Anderson Paak, Park, Don't Remind Me, dan yang terakhir Crescendo. Dia berjudul Gasin. dalam kurung Kalau belum sama kamu. sama kamu. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat bahasan lagu-lagu tersebut boleh lanjut nonton. Cuman kalau di nggak ada yang gua tahu mager ya udah nggak apa-apa skip video Tapi juga. di like. Boleh. Di like. Nah, Di like dulu. Ya, kalau skip like. Kalau mau udah berhenti nonton like dulu. Like dulu. Gitu, nggak boleh sia-sia. Ya, Oke, yang pertama ada berita nih. ya itu masuk ke berita. Berita ya di Indonesia, calo bikin mager. Ya itulah. Gue mau nanya dulu, lu pernah ngecalo nggak? Gua Ngecalo event konser musik atau apa gitu? pernahnya Atau Ngecalo tuh jadi calo atau kalau jadi calo? kalau ngecalo kan biasanya gue beli tiket banyak di presale Lu satu, jual lebih mahal. jual lebih mahal ya. Tapi pernah. Nah. Cuman jualnya nggak yang mahal banget karena emang ya udah gue pengen jual aja gitu. Apa beda selisih berapa? 20.000. 20.000. Lu waktu itu apa konser apa tuh? Tapi rata-rata sih gue jualnya kadang karena gue beli dan gue gak jadi nonton. Oh. Jadi terus WTS. atau enggak yang kalau gue kerja di event itu gue jual gitu kalau dapet tiket. Oh iya. Nggak yang kayak calo beneran gitu sebenarnya. Gitu. Enggak yang diniatin kayak beli 10 Enggak. ikut war terus Enggak. dijual gimana ya? Kemarin kan banyak tuh ya Coldplay, wah Ya. calo edan harga Coldplay, Blackpink apa? jual Fortuner. Oh enggak deh. Coldplay, Blackpink, banyak lah aja calo di Indonesia setiap konser. Ya itulah, ini ada si Dr. Bima Arya, Wakil Mendagri. Wakil Mendagri dalam konferensi musik Indonesia memaparkan bahwa praktik calo tiket adalah salah satu faktor besar yang membuat musisi internasional gak mau ke Indonesia. Karena jadi nggak cuan. Karena nggak cuan, karena ada pihak ketiga tuh yang Iya. memotong duit-duitnya kan. Apalagi ya? Terus ada 4 faktor lain katanya selain calo tiket yang bikin Oh. artis internasional nggak mau ke Indo tuh. Benar. Pertama tuh keamanan Keamanan kurang. Terus ada juga ini birokrasi yang susah, birokrasinya Ya. jadi perizinan gitu-gitunya ribet. izin keramaian, izin Betul. ini, izin itu, dar. Terus yang terakhir adalah biaya tambahan. Nah, biaya tambahan tuh maksudnya Biaya tambahan yang harus dikeluarkan. sama promotor. Jadi mahal lah biayanya. Biaya tambahan tuh apa? Jadi masuknya kemana ya tuh si biaya tambahan itu? Karena sebenarnya nggak ngerti biaya tambahan yang di sini. Apa yang dimaksud Mungkin dan- kayak ya tadi masih mungkin perizinan segala macam gitu ada uang pelicin. Baru gua mau bilang. Oh, iya. Licin. Emang harus gitu ya kalau izin? Harus. Oh, Iya, di Iya. Indonesia. Oh, itu fakta aja. Itu udah rahasia umum, udah nggak usah inilah. Itu iya. di Indonesia mah nggak tahu ya, mungkin di negara orang juga gitu kali. Tapi Mungkin kalau di luar negeri jatuhnya tip kali ya. tip. Cuman di kita tuh Kan kalau di Amerika kan orang males datang ke Amerika Orang- gara-gara tip. dan tip, tapi di Amerika mah kayak kulturnya tuh lu
tip tuh wajib dan Itu aneh. dan itu tuh belak-belakan gitu kayak. Ayo mana tipnya lu Heeh. gitu. Jadi kayak di setiap restoran juga kan kayak wajib tip gitu. Ya di Amerika. Ya, mungkin di Indonesia juga berarti kurang lebih sama gitu. Di Indonesia Pelayanan Pelayanan apapun berarti maksudnya bukan di restoran ya. parkir tip Tip, parkir jatuhnya tip. Berarti lu Itu bikin KTP tip. tip ya kan beda Bikin bahasa SIM. aja. Tip Tip. itu kan. Cuman kayak nggak tertulis Iya, aja itu aturannya. aja. Jadi Kan tip di luar negeri juga nggak tertulis. Siapa tahu? cuman jadi Kalau nggak kayak salah, kesepakatan. kalau di luar mah Ada peraturannya, ada Ada peraturan. Heeh. Oh di Indonesia Lu belum minimal belum. ngetik berapa gitu. Indonesia belum berarti. Belum. Siapa tahu? Perlu nggak? Enggak. Nggak sih, gua kayak Dasar lu ayam sayur. berarti kan problemnya adalah bisa dua hal. Yang pertama, gajinya kurang berarti kan sehingga perlu nyari uang tambahan. Oh. Misal kayak contoh bikin kerja di Disduk Capil gitu. Kurang gaji. Bikin KTP gitu ya. Bikin KTP kenapa harus minta uang tambah, harus ada uang tambahan? Mungkin gajinya kurang besar untuk mencukupi. Nah, berarti yang harus dibenahi apa kalau gitu? Gajinya digedein. Dengan harapan nggak ada praktik seperti ini lagi. Kan kalau orang gajinya udah cukup mah ngapain nyari Ngapain duit ya, lebih? benar sih. Yang kedua, orang Indonya emang serakah, udah dikasih uang cukup, Itu masih nyari duit tambahan lagi. faktor nomor 2. Syukur aja. Nah itu, Syukur, ya. jadi bisa dua hal itu. Semoga sih yang pertama ya. Hal yang kedua Karena sih kan- gue lihat. Kalau hal yang kedua ya berarti emang harus di SD sekolahin lagi berarti orangnya. Ya kalau yang gue lihat ya, gue pernah nih. Maksudnya kayak Oke, studi case ini. studi kasus dalam hidup gue. Gue buat KTP. Oh, oke. Contohnya KTP, ini bener KTP. Waktu Waktu, wow, udah lama. 2007 umur Pas 17. iya, SMA, pas SMA kelas 3 lah. Terus gue butuh KTP buat daftar sesuatu kan. Tapi KTP-nya belum muncul. Daftarnya udah dari 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Wow. Ini belum muncul. Terus alasannya masih ada karena belangkonya yang belum ada nih. Atau kertas. Gue tuh udah mikir kan, masa sih anjir orang Sampai 3 pemerintahan bulan. sampai 3 bulan. Terus karena gue waktu itu latihan di Polres setempat, jadi gue ceritalah ke pelatih gue, gue belum ada KTP, gini. Terus yaudah sama pelatihnya dia diambil, bisa tuh, berarti kan belangkonya udah ada tuh kali ya, atau enggak pelatihnya ngambilin belangko nih buat kamu gitu kali positifnya, gitu. Berarti harus ada orang yang berkuasa dulu baru diturutin. Gitu anjir, ya gitulah praktik calo, kembali ke praktik calo ya. Fokus. Calo tiket yang marak di Indonesia ini emang cukup sangat meresahkan para penonton gitu. Meresahkan para ini terutama Para promotor artis, juga, artis dan lain-lain. artis luar, para promotor. Ya itu kurang lebih ada 4 ya calo tiket yang bikin artis luar nggak mau ke Indo gitu. Ya tuh. Kita rangkum lagi ada tadi calo tiket, Calo dan terus keamanan, keamanan, birokrasi dan biaya uang tambahan. Itu termasuk ke birokrasi. Mungkin pelicin. Mungkin. Mungkin. Betul. Tapi kalau cara membasmi calo ini gimana ya? Kalau menurut gue sih bikin sistem Nah, iya pembelian itu sih. tiket yang emang nggak bisa beli banyak. Dan Jadi- itu udah beberapa platform tuh udah setahu gua. Nah itu Kayak kalau contoh yang pernah gua beli tuh tiket ini stand up-nya Radit. ya itu Itu per akun tuh maksimal 2 kalau nggak salah. Jadi kayak mungkin apa 1 ya? Cuman gue lupa deh. Cuman ada ya sistem kayak gitulah. ada sistemnya itu dan menurut gua nggak susah sih. Ya bikin Dan terutama buat kalau pembeliannya di website atau app ya. Karena itu kan ya tinggal di program aja gitu. Dan Iya. sekarang canggih programmer bos. ya udah jago-jago banyak. gitu. Bikin kayak gitu, jadi jangan, dia harus ada batasannya gitu. Iya. Jangan sampai beri satu 90.000 dolar sold out sama calo semua terus dijual nanti anjir 300.000 kan itu. Meskipun tetap bisa diakalin sih kalau sistemnya gitu ya. Ya tinggal calo bikin email yang banyak aja gitu. Tapi emang Cuman lebih iya, ribet aja nih, jadinya. orang Indo tuh akal-akal aja 1001 cara anjir. Tapi ini udah bukan default apa ya? Dulu kan kalau misalkan calo tuh jualnya tiket palsu kan. Ya kalau sekarang tuh lebih gila lagi Ya kan. udah ya kalau lebih better lah sebenarnya gitu. Lebih niat dan bermodal. bermodal. Kemarin contohnya yang paling besar tuh Coldplay kan, banyak komplain yang emang mereka ketipu, terus ada yang double tiket, Nah itu Pas yang scan- paling parah sih. scan kok gue nggak bisa masuk, terus ada yang banyak lah gitu, mereka udah jual, Ya. ada yang beli sampai 40 juta, tapi pas masuk ternyata bukan VIP pass dan lain-lain. Banyak yang ketipu. Itu bener-bener
wow gitu, gila banget gitu. Jadi ya mungkin semuanya harus berbenah ya. Harus berbenah sih. Baik Dimulai dari promotornya, Promotor, jadi bikin sistem seaman yang mungkin seaman sistemnya. mungkin, dan jangan ada orang dalam juga. Buat para calo tobat. Ya, buat Buat para calon. pemerintah tolong menindak dengan tegas gitu ya. Birokrasi dipermulus juga Ya, gitu. pokoknya hukum dipertegas lah hukum. Dan yang terakhir buat para pembeli juga lebih pinter lah. Lebih pintar lagi gitu, jangan beli dari orang Hati-hati gitu. ketiga gitu. Iya. Belinya langsung aja, kalau nggak dapat ya udah gitu. Hmm. Atau nggak beli di siapa gitu yang paling Ya. lu percaya gitu. Gitu. Itu dia berita calo. Lanjut Next. ke Koda Line yang beristirahat Iya. Setelah 10 setelah tahun. 10 tahun. Tapi nggak terlalu tua ya sebenarnya untuk Iya, seumur sebuah band. Sebuah band sih 1 dekade. Mungkin udah ini kali, udah bosan. financial freedom kali. Dia Mungkin. duitnya udah cukup buat pensiun. Tapi Jadi Koda Line dulu kan cukup viral banget lagu-lagunya di tahun di ajang kompetisi idol tuh gara-gara si Abdul sering dipakai yang lagunya. All I Want. Itu yang itu bukan. Ya. Judulnya All I Want kan? Ah, iya bener. Koda Line. Oh, dia Irish ya. Jadi mereka setelah sebelum hiatus, sebelum nggak tahu, feeling gue sih hiatus aja sih. Pasti suatu someday Pasti gue ada. yakin ada comeback lagi sih. Sebelum mereka hiatus, Dia hiatus. entah bubar, entah hiatus, cuman feeling gue hiatus. Soalnya di IG-nya, di SG-nya kayak bikin countdown gitu. Ya ini mau rilis album kan ya, 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 album terakhir. album terakhir sebelum sebelum hiatus. Perpisahan itulah. Perpisahan. Anjir, tapi lagu-lagunya emang nyentuh banget sih. gue sejujurnya sih gue taunya yang All I All I Want Want doang. doang. Tapi kalau lagu-lagu yang lain, Apa ya waktu itu? ada yang satu lagi yang viral juga. Tapi lagu-lagu lainnya emang tipe-tipe gitu. Tipe-tipe yang sakit gitu. I Hopes. Nah, I Hope. High Hope. Itu juga viral. Terus kalau lu denger pasti tahu deh kayaknya. Oke. Next ada berita apa lagi? Ya itulah, Udah ya? semoga sukses Koda Line. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Dan itu dia gua berita-berita. mau tambahin satu. Apa? Nice try buat timnas Indonesia. Sakit. Sakit banget. Untuk Indonesia. Terima kasih perjuangannya. Patrick, satu kata buat Patrick. Satu kata buat Patrick Kluivert. Patrick. Itu backsoundnya High Hopes itu. Oh ya, harapan tinggi. Harapan tinggi. Satu kata untuk Patrick. Komen. Nah, gue gak mau. Gua mau ngasih satu lagu buat Patrick dan Eric. buat para fans Oke, bola apa? Indonesia. Gua kasih lagunya terlalu tingginya. Juicy Lucy. Atau enggak, terlalu tinggi. para fans timnas belajar dari fans MU. Waduh, Menelan kekalahan terus waduh. selama Enggak sih, Satu jangan dekade. jangan stop berharap, padahal stop berharap berlebih itu. High hopes. Fans MU itu terlalu high hopes. timnas juga. Nah, jangan. Oh, Jadi atur ekspektasi kalian biar di saat timnas main, kalaupun hasilnya tidak memuaskan ya udah nggak terlalu kecewa gitu. tapi ini Patrick tai sih. Maksudnya sejujurnya ya Patrick tuh dia berapa kali match cuman 2 kali menang, Cok. Iya. Kebobolan 15 gol. Itu kan satu gerbong rombongan Belanda menghancurkan tim Belanda. Tim Indo yang dinaturalisasi dari Belanda. Jadi itu kayaknya Dia fans udah berapa tahun sih berarti? Baru Dia- setahun ya? Jadi baru iya apa belum setahun bahkan? baru setahun. Ya udahlah, belum. Tapi hancurnya habis-habisan aja. Tapi lebih rela kalau hancurnya bareng STY sih menurut gua. Karena dia yang ngebangun ya. selama 5 tahun. Hancur sama dia gitu si Patrick bintang laut ini. Ya Oke, kalau next lah, next. next sudah, terima kasih timnas. Terima kasih. See you 2030, tapi 2026 gue dukung Jepang. Gue dukung Portugal. Oke, lanjut. Kita masuk what's viral dan what's popular. Betul, yang pertama Ini di playlist lagi viral chartnya Spotify itu nomor 1 tentu ada Mbak Taylor ya ketua kita. yang baru rilis albumnya minggu kemarin. Gokil, langsung nomor 1. nomor satu ketua Ini track umum, bos. pertama nggak sih? Ini Ya udah ketua pokoknya umum. itulah album barunya dia ya. Si Taylor ketua umum ini. Kakak gue Swifties by the way. Wah, ya. Nah dia wah yapping banyak tuh. Ini harus didengerin. Taunya kita yang nonton. Taylor Swift. Enggak. Kita kan tadi
Kita udah denger kan, cuman nggak kita masukin karena kenapa tuh nggak dimasukin? Karena Waktu itu kita episode yang berdua ya? Cuma berdua aja. wah gua mah nggak tahu, gua nggak ikutan. Ya nggak masuk di kita aja gitu. Iya, bukan. Bagus lagunya, cuman nggak masuk di kita. Jelek bilang. Enggak bagus. Nih buat Swifties nih, mereka serangnya. Next masih ada Ada Mas aku JJ, Mas JJ. Mas bro aku JJ, Mas bro, Mas aku bang JJ. bro aku JJ. Lihat kebunku taman bunga. Ya, nomor 3 ada Lea Prinsi. Ingin mencintai dan dicintai. By the way ini tuh ini ya OST-nya Rangga dan Cinta. Oh, Iya, apa ada apa dengan cinta? Rangga dan Cinta. Rangga dan Cinta. Oh, bukan ada apa dengan Bukan. cinta. Itu mah udah dulu. Itu mah Nick Sep sama Dian Sastro. Ada apa dengan Tapi ngomong-ngomong tentang Lea ini, gua nggak tahu ya lagu yang oh iya Rangga dan Cinta udah. Lu nyarinya di Google kalau mau nyari soal. Maksud lu gua mau baca ininya. Lu awasin nah gitu. Apa-apa juga. Gua mau baca ini judul lagunya. Iya. Aku udah tadi. Ya lupa gua ingin mencintai dan dicintai. Gua lupa yang lagu ini atau lagu Lea Prince yang lain. Cuman masih dalam OST Rangga dan Cinta. Itu nyanyinya fals. Yang ini? Yang ini. Dan teman gue nanya kan si Repan nanya kan, dan ini tuh fals atau emang gimana sih? Oh iya, Terus ada di TikTok dia nyanyiin live. Dia denger, terus gue denger yang video klipnya kan, anjir ini fals bro, Itu di video klipnya juga fals. fals. Gua lihat Dia live nya fals juga nyanyinya. dia kayak kirain gua dibecandain gitu. Ayo di video sama entertainmentnya, manajemennya, terus dia nyanyi si Leanya. Oh, mungkin ya udahlah kali fals tuh gara-gara emang bercanda kali gini-gini. Kirain gua kalau live-nya enggak gitu. Oh, ternyata Di MV-nya emang rekamannya fals. Ini saya di ini. Ya, yang ini. Tuh. anjir sama ya kan. Sama yang di Gue mikir kayak bukan singer kali, bukan singer. enggak, ini tuh bukan masalah singer atau enggak, ini tuh pertimbangan kenapa dirilis dengan hasil rekaman yang kayak gini. Ya. Maksud gue pertimbangan produser. Iya sih harusnya. Voice korektornya, terus vokal korektornya, terus vokal directornya, mixing mastering Vokal engineer-nya. directornya siapa? Pertimbangannya apa? Kenapa maksud gue ini bro, ini apa label Trinity Soalnya kalau nggak salah? Ya Trinity. Soalnya di lagu lain nggak kayak gini. Iya, jadi ini tuh bukan masalah dia Iya sih. bisa nyanyi atau enggak, ini mah udah proses rekaman. Jadi Ini pertimbangannya tuh udah pasti di marketing lah. Dan ini profesional juga kan. Iya, Trinity lagi. PNR-nya mikir apa? Gue kayak kok dibiarin fals ya? Padahal kan ya bisa banget buat dibenerin. Mungkin gue ngelihatnya dari sisi marketing. Nah, enak Ini tuh ya emang biar diomongin sama orang gitu. benar. Dan gue sih kecewa ya dengan kalau keputusannya seperti itu gitu. Apa Karena Barcelona keluar Trinity gara-gara? oh enggak usah kejauhan. Kejauhan. Jadi gue menyayangkan aja gitu. Barcelona ya ENR net anjir dulunya. Oh iya. Oke. Kerja di net. Lupa tapi terkenal kok. Area Trinity. Ya udah pastilah ya. Tapi kenapa bener sih? Iya, maksud gue kayak pertimbangan. Kenapa dirilis ya? Kenapa dirilis dengan seperti ini gitu? Ya, Kalau itu make sense. Terus ada yang di kolom komentar bilang enggak, ini tuh emang konsepnya centil gitu. Ya iya, centil sih bisa, tapi nggak fals juga bisa kan gitu. kasih lagu centil yang gak pales. Naikila itu meskipun beda itu hipdut ya. Ya udahlah. Cuman ya itulah, gue intinya ini tuh bisa kayak lo kalau ya maksudnya bisa banget lah buat gak fals gitu. Iya bener anjir. Bener setuju gue. Kirain gue bercanda anjir di post di Trinity di TikToknya. Wah, ini kali nyanyi todong ini memang suka fals kali. Iya, dan emang rekamannya. Iya, tadi gue denger ya. Oke, Masya Allah. next sudah cukup. Next sudah cukup, itu dia What's Popular, dan di TikTok ada Raye. Oh iya, Raya. Where is my husband? Terus ada Rahmania Astrini Back to You. Tuh banyak yang cover juga. Ya, enak sih. Again and again, running back to you. Nah gitu. Nah itu. Oke, kita masuk ke highlights yang udah di-mention di awal. Kita bakal bahas EP terbarunya Baby Monster. Baby Monster, baby Monster. Ini rilis nama EP-nya We Go Up dan title track-nya juga We Go Up juga. Ya. Ini dirilis 10 Oktober, dirilis sama YG Entertainment.
of course. Dan sebagaimana YG pelit ya ngasih tracknya kayak cuma 4 ya. Seingat YG gua sih malas. udah YG malas. Cuma 4 kalau nggak salah. cuma 4 di YG udah kaya jadi udah kasih 4 aja. EP-nya ya 4 track. Coba ada apa aja Sul? Nah, We Go Up yang pertama yang jadi title track juga yang We Go Up paling melesat ya. ya karena itu title track dan Title dibikin track. MV-nya juga. Yang kedua ada Psycho, The Psycho. ketiga ada Supa Dupa Love, dan yang terakhir ada Wild. Wild. Nah, ini tuh gue nge-reaction juga kan We Go Up nih sama si Repan. Ntar bakal Nah, kalau yang mau tahu komentarnya ya, boleh nonton boleh di langsung aja tonton di MV Improv reaction-nya. tuh, Tapi MV harusnya ya kalau reaction. podcast ini naik reaction-nya udah naik duluan pasti. ya penasaran lah. Udah ntar ini lagi podcast Dia dulu. sok bahas dulu. Nggak mau lihat berapa views. Oh, yang extraordinary naik Iya anjir 1000. belum nyampe tapi Oh, belum. nggak tahu deh. Oke, We Go Up ini musiknya gue sih kalau beatnya ngerasa kayak New York type beat gitu, penggunaan instrumentalnya. Cuman dari mixingannya beda ya, lebih ini tuh frekuensi low-nya lebih naik ya, which is ya emang tipikal lagu rap gitu kan. Rap. Terus rapnya padat banget di lagu ini, justru kayak melodinya tuh dikit gitu, paling di chorus aja. Sisanya rap semua dan swagnya dapet sih. MV-nya juga Swagnya ngegambarin banget tuh mantap. MV-nya. Kayak bedes gitulah konsepnya, kayak yang cewek-cewek berantem. Terus message-nya sih ya We Go Up, kayak embrace yourself gitulah message-nya. Terus Belum sih, kalau ada belum sih. secara musik apa ya? Ya kayak lu berekspektasi girl group dari YG ya ini gitu. Ya, Jadi katanya lu sempat nulis ada agak 21-nya ya, vibes 21. 21. 21 ya, sebelumnya sih 21 Blackpink itu doang kan yang mereka Emang cuma dikit sih girl groupnya sih. sebelumnya cuma itu doang. This Cuman is YG. IP ini apa keseluruhan gua rasanya itu balik ke 21. 21 ya, ada Blackpinknya kayak di Super Duper Love gitu. Iya, Kalau iya. nggak salah. Ya itulah. Terus, Tapi gimana lanjut? terus karena nggak ada Rami jadi kayak Oh iya, Rami lagi hiatus ya. terus Kenapa sih? Kata Repan tuh apa ya? paru-paru bocor bukan kalau nggak salah. Bocor. Tapi ya sih, oh ya benar kata si Repan tuh masalah kesehatan. Terus gue tanya kesehatannya apa? Ngeri juga ya. Lu dapetin info paru-paru bocor. Dari TikTok lupa, Boleh lah, pokoknya ada buat para- kesehatan lah. Buat para montis Buat Monstis boleh dikoreksi kalau salah. Apakah benar siapa Rami? Rami kena paru-paru bocor? Ngeri juga. Atau kalau yang ya korek us if oh We wrong. Ya. Bukan anoreksia Paru-paru nama bocor. penyakitnya. penyakit Kasihan anjir bocor paru-parunya. Basah berarti kena air. Ya kan darah semua dalam tubuh. Air masuk. oh ini deh, oh ya pas paru-paru Hmm. Nge-vape dia nge-vape. Udah cukup. Pneumotoraks. Oh, pernah ada tuh kasusnya di drakor. Bukan, beda. Di drakor dokter gua pernah lihat. Oh ada. Ini dokter romantik. Hospital Iya, Playlist. dokter romantik. Oke, itu aja kali ya. Boleh rating Gua rating We Go Up ini. Oh tapi 3,8. dari 4 ini kalian paling suka yang mana? We Go Up. Title track. Karena paling populer. Gue paling suka Supa Dupa Love. Supa dupa. gue lupa antara Psycho atau Wild. Cuman di mana ya ada high note itu siapa yang ngambil, gue penasaran karena kan biasanya yang ngambil high note Rami gitu. Mungkin antara Aurora atau Melodyne, siapa tahu Melodyne. ya, bro itu bro. Gue lupa anjir nama-nama membernya. Yang gue inget tuh Ahyon sama Cikita. Ayo kita Rating Rating 3,8. gue 3,5. sama 3,5. Anjir, damn. Gua paling tinggi Iya. 3,4 aja, 3,4. Karena menurut Kirain gua lu bakal 4. enggak. Oke, next ini ada single dari Ada Keluar atau KWER. QWER. Ini tuh spesial release ya katanya. Ya spesial rilis cuman nggak tahu Dalam rangka apa kita nggak tahu. Ini Blue Whale, ikan paus biru. ya, Ya, positif. paus biru. Mungkin hari paus sedunia kan. Enggak, dia mancing di Roblox. Paus Dapat biru. paus. Kalau nggak live TikTok dapat paus. Oh, benar.
Itu dia masuk Oke, akal. anyway, dirilisnya tanggal 6 Oktober, diproduksinya sama Strip. Strip maksudnya nggak Iya. dicantumin ya di kredit. Tulis oleh Mungkin ghost producer atau apa. Hejon Ditulis sama Hejon Hejun, Yun Do Hyun sama satu lagi nih Hangul nggak bisa baca gitu. Dirilis sama Tamago Production. telur. Iya, Kayaknya ini lagu ulang tahun. keluar Iya deh. Enif. Soalnya kan mereka 6 Oktober berarti. Selamat ulang tahun. mungkin ya Selamat Ulang ulang tahun. Yo. buat para apa nama fansnya? Bawi G kalau nggak salah. Bawi G. Bawi G. Lucu. Babayo. Ini gue suka, ini gue yang Itu mang. nggak ada ya? Tapi ini cukup bagus ini. Gue suka. Ini keren. Seperti Gue- biasa keluar. Keluar. Mirip Lagunya- anime. Iya. Terus yang gue suka tuh di sini adalah pertama progresinya. Progresinya tuh dia kalau nggak salah ya seingat gue dari 1 terus ke 3 minor, ke 6, terus ke 5, terus ke 4 minor, terus ke 3 mayor, terus ke 2 mayor, terus ke 2, terus ke 4 minor lagi. Jadi progresinya tuh tipikal lagu pop lagu pop tentang cinta tapi yang sakit hati. Tapi ini gue nggak tahu ya, ini kayaknya bukan tentang sakit hati sih, karena progresinya pun nggak sama persis karena ada 2 mayornya di sini. Jadi kalau yang gue tebak dari progresinya ini tuh lagu tentang harapan. Yang gue tebak, nggak tahu. Lu udah baca artinya belum? belum sempat. Oke. Karena dari progresinya ya. Dari progresinya Tapi kalau dari- dan dari feel si vokalnya itu kayak Kalau vokalnya sih kayak ada sedih, ada kayak sedih, gitu. ada sendu ya. Dan meskipun nggak tahu liriknya, tapi kena gitu. Coba arti paus biru apa anjir? Mungkin ada analogi kali atau Iya. menggambarkan sesuatu. Paus biru tuh sifatnya gimana? Oke, lanjut bahas dulu. Ini dari progresi ya. Jadi gue kayak ini tuh tipe lagu yang dicari. gue meskipun gue nggak ngerti artinya, gue ngerti Tapi dapat perasaannya. perasaannya. Jadi dari vokalnya tuh udah kerasa. nggak rasa sih vibe-nya. Dari Bener. Ya. Dan secara mixing ini tuh nggak tahu ya, gue agak unik sih mungkin gue bilang, karena jarak antara vokal gitu dan Sama si instrumennya Jauh. itu agak jauh gitu, kayak ada space-nya gitu. Iya. Jadi si vokalnya depan banget, Depan. cuman si instrumennya tuh agak belakang. Biar berasa dinyanyiin lu. Mungkin kali ya. Mungkin emang pengen dapetin kesan yang Kesan. gimana gitu. Tapi sejauh ini sih tetap enak ya. Makanya gue masukin playlist juga ini. Oke, mantap. Gitu sih kalau dari gue. Blue Whale. Ya gue cukup suka juga sih ininya, apa melodi vokalnya bagus. Tadi yang kata lu juga ngena gitu kan. Ya. Si vokalnya terus progresinya juga enak gitu. Kalau bisa dibilang dreamy juga nggak yang dreamy banget. Tapi kesannya emang kesedihan sih. Bener. Nah ini apa nih, udah baca nih soal jadi tentang apa? Tadi kata mana itu apa? Harapan. Ah iya. Bener ya? Kata situ. Tuh kan, Don't get hurt anymore, don't cry now, try to smile. Anjir bener gue. 100 juta rupiah. 100 juta. Tuh kan maybe become satu. Iya, jadi berharap gitu. Semoga kita tuh kan. Kurang lebih sama kayak si Dear sih. Oh yang sebelumnya. Oh, Oke, semoga Mbak Kwar gak galau. Vokal Xiaomi. Oh iya, Siap. Wah, bagus sih. improve sih. gila banget anjir. Improve sih di lagu ini sih. Maksudnya kalau dibandingin Dir ya, Dir tuh kayak nggak terlalu, bukan nggak terlalu, kalau dibandingin ini sama Lebih keren. lebih jos yang ini. Jos yang ini. Cuman gue agak susah ngelihat, udah susah gue sekarang menilai kualitas vokal dari idol Korea karena benchmark gue tuh udah Day6 gitu. Day6 tuh susah gitu kan buat idol nyaingin Day6 yang vokalnya high note semua gitu. Ada The Rose, bro. The Rose oke lah, cuman satu kan vokalis The Rose. Day6 Iya, ada banyak ada vokalis. banyak sih. Tapi kan itu band. Tapi iya makanya ini band juga, ini band juga. Iya Jadi kayak sih. gue banding nggak akan gue compare lah gitu kalau secara teknikal. Jadi gue mikirnya ke karakter, ke timbre aja. Feeling juga Day6 bagus. Iya makanya. Udahlah. Cuman ya udah bagus juga. Gue rating Core ini yang Blue Whale ini gue rating 4,5. Gua 4,2. Gue suka banget. 4,2. Sama kayak. Damn, 4,1 aja gua.
Revisi mulu anjir. Lanjut. Ada Nah, ini Duta Hipdut Indonesia. Hipdut Indonesia, neng hipdut, ada Naikila, Naikila. Soasu. Soasu Kasar banget. Wong Jowo. Iya, asu dalam bahasa Jawa tuh apa ya artinya? Anjing. Iya. Dia orang Surabaya. Cindo. Dia Cin. Nah, ini Soasu dirilis 10 Oktober. Sudah pasti produsernya adalah James. CMC si ahli Di- drop Ahli hipdut, Hipdut. Pakar Hipdut. bakar hipdut. Ditulis oleh Anangga Surya Dewangga. Ini tuh namanya siapa ya? Anangga tuh kalau nggak salah yang Anak anti normal ya? Iya, anti normal yang di attach kalau nggak Oh salah. iya, dia kolaborator juga ya. Attach. Terus ditulis Iya. oleh CMC dan Naya Rahmania ini kayaknya namanya Naikila. gitu. Ini lagu Centil ya, dan ini tuh Lagu road to Centil. album dia apa sih? EP EP Centil. 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 SY. Diganti Y. Oh. Centil. Ya ini gitulah. Gue suka sih dropnya anjir asik. Ya, as always sih. SLWS anjir hipdut enak banget. Walaupun nggak pakai lead yang kayak tensi. Iya. Nggak ada solo-solo beatnya. Tapi ini ngena banget anjir. Si bassnya dibikin itu bassnya bass modern kan kayak bass Mhm, air, mhm. air or something lah gitu. Iya. Cuman di apa ya nadanya kayak si nada bass dangdut. Lu nggak ditulis rilis by-nya ini. Oh, anti normal. Anti normal Anti udah normal. pasti. Ya udah. Gua nggak ada komen, ini enak buat joget. Ya apa ya? Vibingnya jos anjir. Kalau di secara production atau secara songwriting sih ya sebagaimana Hipdut gitu ya, progresinya juga nggak terlalu yang baru banget gitu, kayak progresi lagu-lagu Hipdut yang sebelumnya Naikila. Cuman kalau ya secara beat ini agak beda gitu, secara bagan ya, karena nggak ada solo lead itu. Terus kalau dari gue paling lirik ya, tapi emang lagu-lagu Hipdut banyaknya lirik-lirik yang centil sih. Iya, lirik-lirik yang Lirik. ciri khas dangdut lah, lirik. Kalau ini tuh tentang hubungan mempermasalahkan si pasangan si cowoknya yang apa ya masalahnya, yang Tapi red flag. kalau begini tentang apa, bosen ya pasangannya, bosen apa sih intinya. Udah ada gitu Soal- liriknya. Pasti belum Soal- ada di Spotify. Nggak ada lirik Jawanya juga nggak sih? Kalau misalnya Ada ya, Soasu juga udah bahasa Soalnya Jawa. Bukan macam berat. Nah tuh kan ya, tentang pasangan yang bosen kali. Yang gua ingat tuh ada yang satu bagus tuh. Waktu tinggalinku nggak mau kalah gitu nggak sih? Anjir mana ya? Ada yang diludah. Oh ini ya. Pas aku nungguin Kalau bilang kau lelah, pas aku pastiin kamu malah meludah. Asik. Anjir, well, Langsung tet. Waktu ditinggalin aku nggak mau kalah. Waktu walaupun ngeselin aku nggak pernah salah. Damn. Ini chorusnya apa, dari chorusnya ini sih keren gitu, sangat Savage. savage dia. Oke. Rating. Soasu 4,5. gua 4. 4,5. Berapa ya? Gua 4 deh kayaknya. Oke, Next. next ada Amber Mark Tuh. with Anderson. gua Don't Remind Me. Ini rilis 8 Oktober, diproduksi sama Julian Buneta, John Ryan sama Matt Zara, ditulis sama John Ryan, Amber Mark, Anderson Paak-nya, Julian Bunerta atau Buneta, itu lu typo atau enggak? Sama Kendrick Nicholas, dirilis sama Jasmine Music Limited. Gitu. Gua lupa gua. Lu lupa lagunya? Ini tuh groove-nya asik sih dan groovy banget. Groovy-nya tuh boleh buka notepad gua enggak sih? Gue lupa deh gue nulis. Oh, yang ini anjir, coba play dikit. Amber Mark ini gue nulis apa di situ? Dan groovy beat. Dominan drum, Drum. typical pack. Oh ya, jadi ya tip rapnya Anderson Paak seperti biasa, dan drumnya depan banget sih. Maksudnya si beatnya tuh dominan di drum gitu. Drumnya Anderson sih. Jadi, karena Anderson Paak kali ya, jadi Dan beatnya juga tipikal musik-musiknya Anderson. Nah, Oh iya. Jadi dibandingin bass tuh lebih depan drum. Benar. very groovy. Iya itu sih, groove drumnya yang bikin salvo. Dan vokal karakternya mirip-mirip vokal-vokalnya Rai ya sih kalau gue. Iya, oh, dengerin Amber Mark ini. 80s. Enggak sih, 70s gitu.
R&B lawas. Ya. Apa ya? Apalagi ya? Udah sih itu groovy dan Gue bingung bahas apa lagi. style vokalnya gitu. Dan ini kan flat gitu sampai akhir gitu terus gitu. Ya. Nggak yang gimana gitu secara bagan. Coba boleh. Si drumnya juga flat aja gitu. Coba ke ending ini. Cukup. Takut kena copyright. Kopi. Asik. Hmm? Asik sih ini musiknya. Rating Gua 3,8 lah. gua 3,7. Gua 4 ya. Damn. Oke, lanjut. Terakhir. Ada crescendo, gasin. Mau Gimana sih chorusnya? Ini ada Play dikit. ini ada crescendo. Nama grupnya Crescendo. Ini tuh berapa orang, Sul? Ini 5 tuh. Orang. Dede berlima. Ini rilis single judulnya Gasin Tanda Seru dalam kurung Sama Kamu. Ini drop-dropnya yang nyebelin aja. Dirilis tanggal 10 Oktober, diproduksi sama Joan Lun, ditulis sama Johan Moritz Imbenai, dirilis sama Velvet Room sama Crescendo. Apa sih nama itunya, genrenya? Iya apa deh? Backbeat. Hyperpop. Hyperpop. Kalau Kayak lagu apa ya yang gini juga dropnya tuh? Banyak ya? Apa ya? gua udah tahu tapi ya. Ini breakbeat aja. Ya breakbeat. Breakbeat ya? Hyperpop sih. Gas. Nah, Terus liriknya juga lucu gitu ada. Gasin. mirip lagu-lagu ini anjir, Jepang Iya. yang ada ML ataupun Roblox kan kayak Jadi kekinian banget gitu. Iya gitu. bocil-bocil Gen alpha banget. gen alpha gitu ya. Terus memang kelihatannya grupnya kayak ada influence Jepang gitu. Iya benar itu. Dari Style dari juga. makeup, dari style mereka berpakaian gitu. Coba bacain itu deskripsi. Oh, dari Jakarta. From Jakarta, started ke Gasin. Oh, dari 2022 ternyata ya. Electropop Idol. Gasin. Restart seperti Gasin. Menarik sih ini konsep grup yang elektropop. Elektropop dan emang baru Menurut gua lumayan menjanjikan sih kalau mereka konsisten ya. bikin kayak gini terus gitu. Kalau iya. gini sampai ya mungkin ada satu yang naik gitu jatuhnya Iya. kayak hipdot lagi. Meskipun tapi secara musik ini nggak baru gitu ya. Iya. Udah ada yang kayak gini sebelumnya. Di Jepang banyak. Cuman mungkin mereka bisa jadi yang paling menonjol kalau mereka konsisten. Kalau konsistensi nggak tahu ya. Kayak kalau hipdot kan mereka bikin tren baru Bikin gitu tren baru. dalam musik. Gasin. Cuman nggak tahu nih, gue juga nggak ngerti dia kan yang masukin. Sumpah. Kesenangan banget aja dari beberapa hari sebelumnya udah di grup udah ngirim aja. Play ini katanya. Play. Terus gua denger ini apa? Anjir. Tapi lucu sih, lagunya lucu sih. Gue ya kayak kalau Tapi videonya lucu sih, jujur ya. gue belum nonton Ya itu yang dia kirim. di TikTok joget Iya, gitu. iya. yang mana? Yang musik videonya? Iya, yang lu kirim aja pokoknya Oh, di di TikTok. TikTok. Oh, yang di TikTok ya itu kan kompilasi orang. Kompilasi orang-orang joget kan. Ini lagunya TikTokable. Iya. Menurut gua bakal jadi tren gitu. Tren ngedance di Si TikTok. gasinnya. Gasin. Bakal jadi kayak tren transisi gitu sih kalau gue bayangin. Kemarin juga udah diputar sama viewersnya Mas Dean. Dikirim ke Anjir, Saweria. Saweria ya biasa ya. Mas Dean sih lucu. Oh, ini apa, Bro? Ini apa, Bro? Ini apa, Bro? Ayo, Terus jadi Yasin. Jadi Yasin. Gitu. Anjir. Dasar Dean kat. Haji Kikir. Haji Kikir anjir, Haji Kufur. Rating. Oh my god. Karena ini asik, ya udah gue rating 3,4 aja. Gue rating 4. Oke. Gua 4,5. Anjir. Nice. Kesukaan ya. Oke. Itu dia beberapa highlight dan ini ada honorable mention. Beberapa lagu yang akan kita sebut. Yang pertama ada album Gigi yang berjudul Forever in the Air. Terus yang kedua ada Singlenya Mas Roma. singlenya Bang Bang Roma, Bang Haji Roma Iraba. Bang Haji. Ini Gigi Senyum. tuh memperingati Dari ini 1 dekade. Satu dekadenya lagi. Enggak, Ya udah udah lebih lebih ya. ya. 2 dekade. 2 dekade. Berapa ya? Gokil. 2,5 dekade. Gigi
berapa tahun? Masih lengkap nggak gigi? Ada. Masih ada gua. Masih ada alat. 94 berarti sekarang 2025 berapa tuh? Nggak tahu. Gak jago matematika. 26, 21. 20-an lah ya? Iya. 2 dekade. 30. Dari tahun berapa? 94, 30 ya? Termasuk 30 ya? Belum anjir. 24, 6, 2. Udah anjir, udah masuk 30 gak sih? 31, 31. 3 dekade, cuy. Dekade, ya. Oh iya 31, 31 tahun. 1 tahun lebih tua daripada BK. Anjir. Terus Gokil. Roma Irama. Oh, Roma udah berapa tahun ya? Roma karirnya udah berapa tahun? Terus ini Roma tuh. Roma. Apa Roma? Roma debut. Roma karena berapa ini? Bentar. Kelahirannya itu. Debut. Berapa? 1960-an. Anjir. Masa? Sampai orang lahir udah ini. Debut 1960. Orang lahirnya 46. Anjir udah 6 dekade kocak. 65 tahun berkarir. Tahun, Cok. Dari 50 60. 65 tahun Gokil. anjir kalau sih. Ya, 6 dekade. kenapa gua masukin honorable mention ini karena ya Gigi dari 31 tahun kan dengan ini album ke-20 atau beberapa belas mereka gitu kalau nggak salah. Dan Arman Maulana masih energik. Masih lompat-lompat sedikit encok. Terus Iya. Roma Irama masih dia di umur segitu terus Masih artis yang produktif. lama tuh produktif Gokil, gitu. gokil. 6 dekade. Ebit aja Ebit Ebit Luar nggak ada. Falls sudah Udah. jarang kan ngeluarin atau bahkan nggak ada gitu ngeluarin Hampir single anjir baru. seperempat abad anjir. Gila sih gokil gitu. Dan konsistensi yang hebat. Oh, Roma udah setengah Respect abad. berat. Respect. Setengah abad ya. Respect Mas Omar. Pak Hormat gerak. Pak Haji, Pak Pak Haji. Haji. Baju. Bang Haji imam pesta pora kita. Imam Pesta Pora benar. Oke, itu dia beberapa 2 honorable mention dan lanjut ke diary musik. Oh iya. Diary musik, Gua banyak sih. diary musik, yo yo yo. Gua. Lu dulu pertama. Gua ada Blue Matter Trio. Kraken ya. Kraken gua lagi play Asik banget ya. dari itu asik banget sih. Apa sih ya maksudnya? Ya lu dengerin lah gitu. Gue suka apanya ya? Modern jazz lah ya. Modern jazz terus si Bagan sih gue suka sih pembagian solo-solonya gitu di dalam lagunya gitu. Oh, basisnya ya yang nulis. Ya kan dia yang penciptaan musik katanya. Iya. Tapi gue paling suka sih ke gitarisnya sih. Lick gitarnya emang catchy banget anjir. Gua paling amazed sama drummernya kalau gua. Tapi semuanya Tapi emang jago semua Itu intinya. semua cuman ya kalau lu paling suka ke siapa ya gue ke gitarisnya gitu. Kalau lu apa? Ke siapa? Ke siapanya? Wah, gue nggak bisa sih waktu melihat mereka juga kayak. Kalau disatuin emang gokil Nyatu semua, banget. emang nyatu semua. Tapi gitarisnya juga ini sih. Ya gitaris gokil juga sih. Gitarisnya Tiap- edan, tiap bro. ambil lead, selalu. Edan pisan aing Ada pas Bentar gitarisnya tuh Mas. itu. Ya cuman sayang cuma 27 mana listener. Makanya kita harus angkat dia. Edan, bro. Anjir. Kita harus angkat dia. Ya, pokoknya kalian dengar ini benar-benar underrated. Benar-benar underrated banget. Jadi Blue Matter Trio itu kalau kalian pengen tahu itu mereka udah berasal dari Isi. Trio Isi Betul. dan Album 3 kita ini. terus Bandung ya itu gua Yang dengerin ya bertiga. terus mereka adalah winner The Papandayan Jazz Competition 2025. 2025 mereka nomor 1 gitu juara 1 kemarin kita tahu mereka habis nonton di langsung ternyata ada orang seperti mereka Iya, bertiga gua gitu amazed banget gua. ini gila banget sih menurut gua mereka bisa jadi pesaing di The Papandayan Jazz Competition Warrior Oh iya. yang Warrior Ini menurut kan gua. youth ya. Ini kan youth. Ini kategori youth, benar. Dan ya kita nonton langsung juga nih yang Kraken ya. Nonton langsung juga yang Kraken Perform live. dan ternyata emang gila banget sih. Edan anjir. Asli. Semoga mas-mas mertiga ini nonton podcast ini. Harus diklip anjir terus tag gitu. Ya nanti kita kirim lah videonya. Terus ya gitulah. Kalian tonton aja dan dengerin di Spotify juga. Oh, mereka juga mau rilis juga. Gua tuh ada suka waktu mereka perform, gua suka satu yang
yang banyak pakai modal Phrygian-nya itu di yang jadi tema utama si lagunya tuh pakai Phrygian mode si melodinya. Cuman gue lupa judulnya tuh apa. Terus mereka bilang juga kan, "Oh ya, kita mau rilis lagi yang single yang ini," katanya. "Nanti tungguin aja." Cuman nggak tahu ya. Ini sejauh ini masih baru yang Cracker nih. Ya benar-benar. Baru satu single. Dan itu pun live studio session gitu, Iya. nggak yang recording. Ya. Cuman ya semoga Ya. lebih produktif lah ke depannya. Lebih produktif dan sukses. Karena secara materi udah bagus. Ini udah bagus banyak. Jadi gua harap Blue Meter Trio bisa lebih banyak lagi gitu. bisa lebih produktif lagi gitu. Ini bisa benar-benar harus dilirik sih. Kayak wah ini mah maksudnya, tapi emang segmented sih penikmat musik yang kayak gini tuh ya pasti yang ngerti aja gitu, yang ngerasa mungkin buat kalau awam mah dengernya gitu bingung gitu. Cuman kalau kita yang ya terutama jazz entusias kali ya, itu pasti Para penikmat musik jazz spesifik. ya jazz sih. Jazz. Penikmat musik juga kayaknya karena musik gitu, maksud gua bukan lagu ya. Kalau lagu kan ada titik musik kan ya kayak gini lah gitu musik. Kayaknya masih bisa lah gitu. Ya. Gitu keren lah. Keren. Trio. Sukses selalu. Gua rating ini 5. Bentar ini gue lagi ngupdate payment Spotify dulu aja. Gue gak bisa lihat playlist jadi. Ini nggak bisa 5 Chan, ini 18. 5 bro, cukup. Stop berlebihan Sul. Ini harus berlebihan ini. Orang-orang di 18 gua rating Dirty Loops. belum rilis lagi ya. Kinematics juga. Oh, pejir. bukan nonton. Wah. Damn, Kinematics, bro. Gue juga dia nonton lagi. Tapi nggak sengebut mereka sih, nggak sengebut si Blue Metal. Bener-bener jazz tradisional yang tamu nu Kinematics aing nge-highlight drummer napisan. Bener-bener si touch-nya teh anjing ieu mahal pisan, bro. Bro. Orang di panggung. Heeh. Nahan-nahan bisa gimana nanti juga anjir. Menjaga gawang anjir. Ketika gitarnya show off dia. Anjir. Ketika si kontrabasnya Tapi muka-mukanya pada santai si Blue Meter gitu. emang banget Jesse. Enggak Yang gimana-gimana kan. Juga jarang gitu kan kayak gini. Terus badannya enggak banyak gerak gimana. Tak mirip. Terus basisnya juga gitu doang. Malas. Cuman Mereka malas. Sebenarnya si itu Haroream. musik udah diekspresikan sama musiknya gitu. Si itu Haroream soalnya ke Bandung. Udah malas aing. Tuh jet lag. Ada nggak Mas? Bentar. Lu dulu. Gua shout out ini dulu sih. Silver Fry. Oke, shout out buat Silver Cry, sukses buat Oh iya benar. Rekan teman-teman kita single barunya. Ada siapa aja sebut? Yang gua tahu itu cuma ada si Abam. Ada Bamskoy, rappernya, Kings terus Bam, ada Rafli. Raver, ada Satria ya, Rafli. Kayaknya gitar deh kalau nggak salah kan dia gitaris. Iya gitaris. Terus ada Willy sebagai vokalis Scream yang catchy banget. Catchy banget. Renyah, gokil. Silver Cry harus dilihat sih. Harus New dilihat. Metal, yang suka new metal, musik metal tapi ada 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 screamnya, ada hip hopnya. ada hip hopnya gitu. Ini di Bandung tuh nggak ada di Indonesia juga nggak ada kompetitornya nih. nggak ada. Ini harus lebih banyak Gua rilis Ya. terus pitching ke label-label gede gitu. keren sih. Keren. Mantap. Ya gue juga cukup suka sih lagunya bagus. Gua pas kan Will itu sempat latihan sama Undang Fokus. aja mas ke podcast kita. Ya ntar kita udah Mau nggak sih? Kita di cafe podcastnya. ntar kita udah. Oke. Emang orang undang. Terus ya waktu itu pernah jadi mau ngisi gitar gantian gitaris yang bagus kan. Terus dia cerita dia mau rilis single, terus ya kan bilang kayak new metal segala macam. Udah langsung nungguin banget dan pas rilis langsung dengerin dan Bagus ya. mantap. Ya si Bira juga nyaranin kita kan, Willy coba ajakin. Oke. Kita jadwalkan di cafe ya. Ya kan? Kalau di sini mas kayaknya bakal banyak orang. Nah ini gue udah nih. Udah belum? Udah. Enggak, Rating dulu Silver Cry. 5. Gue 4,2.
Gua 4,8. Dari gua 4,5. Deh. Soalnya kan ada beberapa part yang gua rasa masih bisa diimprove. Gua 4,8. Karena duanya hanya milik Allah. Tapi tadi 5 ada yang rating 5. Kan 18 kata dia 18. Gimana sih? Enggak, karena belum masih ada yang bisa lebih lagi gitu. Untuk ya di-improve. Ruang buat improve. Berarti lo Silver Cry tadi nge-mention. Kayak gua nih udah update payment gua. Oh iya, judulnya The Echo of Me. Nah, itu. Silver Cry di Echo of Me. Apa? Gua lagi banyak denger lagu Indo. Yang pertama gua tuh udah mention lagu tadi ya di minggu kemarin ya. Tadi Oh, yang baru ya? Di minggu kemarin ya gua udah mention ya. Eta ngeunah? Enak. tadi orang Nggak banyak dong kalau gitu gua. Mas, berarti Mas. Bentar. Banyak Mas. ya udah gua Bentar dulu, sabar dulu, gua belum mention ini. Masa nggak ada banget? Biarin. Harus ada. Bentar, playlist jazz gue nambah sesuatu. Enggak, sama Blue Meter juga. Bentar, ini harusnya ada. Oh ini gue. Oh Juicy Lucy, gue mau rekomendasi Juicy Tumben. Gue mau Tumben rekomendasi anjir. Juicy Lucy yang mana ya? Terlalu tinggi. Itu jujur baru masuk playlist gue. Bener anjir. Iya bener, makanya gue nyanyiin tadi kan. Oke. Terlalu tinggi sama Malapetaka. Nggak tahu gue lagi kayak lagi tiba-tiba tapi keingetan lirik terlalu tinggi terus kayak setelah ternyata enak gitu lagunya. Gue baru ngerti apa namanya, kenapa gue baru ngeh gitu kan. Oh iya, orang tuh pada suka Juicy Lucy itu karena liriknya tuh ringan tapi apa ya, relatability-nya tuh tinggi dan nggak yang ringan tapi ada sisi puitisnya juga gitu, karena mereka tuh sering pakai analogi kan. Terus dari segi instrumentasinya juga mereka tuh apa ya, penuh ya. Jadi nggak cuma band doang, ada Uan. Terus Ada Uan. pertama itu kan lirik, kedua si instrumentasinya penuh. Jadi mewah, megah gitu rasanya musiknya. Yang ketiga karakter vokal Uannya. Karakter vokal Uan tuh mungkin nggak yang jadi kalau gue deskripsiin vokalnya Wan tuh bagus, nggak yang bagus banget, tapi nempel gitu. Iya, Juicy Lucy ada di dia. Jadi kayak susah dengerin Juicy Lucy kalau nggak Wan yang nyanyi. Gitu. Enggak yang bagus juga vokal dia tuh sebenarnya. Cuman familiar aja gitu. Familiar. Itu sih gue jadi lagi gue baru dapetin, oh ternyata enak lagi Juicy Lucy. Jadi gue lagi dengerin tadi Terlalu Tinggi sama Malapetaka. Tapi Juicy Lucy gue lihat itu tadi lagi syuting MV kalau nggak salah. Oh iya. Terus si Iwan pakai helm, ini di depannya ada kamera, jadi dia mau POV dari penyanyi POV Titan dia. apa gitu tadi judulnya lupa. One Life sama Rizky Febian aja lucu itu. Oh yang alamat. Bukan. Iya, pokoknya dia Oh, nge-live di TikTok. Oh, Live TikTok gitu lucu anjir. ya ini baru dah emotion. Di atas awan. Apa lu mau menikmati? Lo kebanyakan sebenarnya masih Banadia segala macam. Banadia yang pop itu. pop galau? Anjir. Terus- Kamu lagi galau, Mas? Enggak, lagi melodinya lagi nyantol aja. Terus terus apa ya, semalam lewat di TikTok gitu ada ini F5 Sauce yang Asik. anjing kok tiba-tiba lupa. Dia baru ke Indo nggak sih Faisus? Apa Wah, nggak tahu tuh. apalagi tour ya, lupa gue. Ghost of You. Nggak tahu gue melodinya. Yang Ya oke lah. Edan. Gue ini nggak ada dengerin basisnya Faisus. nyanyi, Hah. basisnya nyanyi juga dan gue suka banget Vokalnya. karakter vokalnya gitu. Hmm. Dan melodinya, terus lirik yang di sini pun juga menurut kebanyakan orang juga ini tuh lagu yang kayak dalam banget kesedihannya gitu, kayak Ghost of You dari judulnya juga, Sih. dari yang chorusnya juga lupa. Stop, Mas. Kalau udah lupa. Gak usah dipaksain. Gak usah dipaksain, santai aja. Ghost of You itu pokoknya udah itu 5 Ratingnya 5. Oh gue belum rating aja di solusi. Oh gue berapa ya? 4,5 lah.
Nah, udah lu ada lagi nggak? Gua Gua udah. Radiohead, Anjir. Yang mana? Exit Music. Tom York Zionis. Oh iya. Tom York Zionis. Damn. Gak jadi. Tapi gua gara-gara kemarin temen gua rekomendasiin. Oh. Coba dengerin. Oh yaudah enak. Ya dengerin Exit Music. Dah, nggak akan gua kasih tahu kenapa. Rating 4,5 lah. Gua udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi gua. Gua masih playlist lama yang gua denger. Lu ada? Atau ada lagi? Ada. Oke. Nggak ada ya. Udah berarti beres. Sudah beres. Oke, terima kasih Terima kasih. untuk podcast hari ini. Jangan lupa nonton konten-konten kita juga di YouTube. Betul. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, sebarkan. Kalau suka boleh di like, kalau nggak suka, Kalau nggak suka harus makasih di-like. udah nonton. Harus di like, nggak harus. Harus di like pokoknya. Yang harus mah sholat. Nomor 1, nomor 2 nge-like impromptu. Oke. Nomor iya kan Iya. orang sholat pasti udah syahadat. Iya. Dalam sholat ada syahadat. Iya. Itu dia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jing ada pisang.